Ini masih terhubung dengan pengawat politik, parameter politik Indonesia, yakni dengan Mas Adi Praitno. Selamat siang Mas Adi, masih terhubung dengan kami? Siang Mas Adi. Ya, selamat siang, Mas. Ya Mas Adi, tadi Mas sempat mendengarkan bagaimana gaya ceplas-ceplosnya Pak Mahfud MD. Ia menyampaikan bahwa ia masih menyimpan dan juga kembali mengenakan baju kemeja putih yang ia dulu siapkan untuk mendaftarkan ke KPU. Anda bisa menilai bagaimana proses dinamika politik bahwa last minute atau detik terakhir pasangan itu bisa berubah. Seperti apa Anda menilainya? Ya, saya kira itulah Pak Mahfud MD dengan segala originalitasnya ya, tidak pernah apa namanya, menunjukkan sesuatu yang abu-abu gitu. Mahfud tentu di momen yang cukup penting dan spesial itu menceritakan bagaimana kisahnya di sekitar 5 tahun yang lalu last minute kemudian tidak jadi diumumkan sebagai pendamping Pak Jokowi ya. Jadi Mahfud itu adalah sosok yang saya kira memang tetap dengan karakteristiknya yang cukup tegas gitu ya, belak-belakan hitam dan putih dan tak pernah tedeng aling-aling. Kalau ada persoalan-persoalan yang perlu disampaikan, pastinya disampaikan secara terbuka oleh Mahfud. Dalam berbagai kesempatan, misalnya sejak kemarin sampai hari ini, Mahfud selalu bicara tentang pentingnya penegakan supremasi hukum, pentingnya menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Itu adalah satu diferensiasi politik yang ingin dijelaskan kepada publik oleh Mahfud bahwa ia adalah sebagai salah satu pendekar dalam tanda kutip ya, pendekar hukum yang sampai saat ini masih punya komitmen secara moral dan politik supaya hukum itu tidak digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik kelompok tertentu. Jadi inilah yang kemudian membuat kenapa ketika Mahfud diumumkan oleh PDIP, oleh P3, Perindo dan Hora sebagai pendamping Ganjar, masyarakatnya memang mendapatkan respon yang relatif cukup positif karena Mahfud dianggap memberikan satu harapan, terutama di bidang hukum, harapan di bidang integritas gitu ya. Karena Mahfud ini merupakan sosok yang menurut saya sampai saat ini memang integritasnya jauh di atas rata-rata. Tentu sebagai pejabat publik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, Mahfud terbukti tidak pernah memiliki riwayat yang kontroversi, apalagi kebijakan-kebijakan politiknya itu bertabrakan dengan kebijakan rakyat. Jadi Pak Mahfud sebenarnya menurut saya dalam banyak hal dari segi elektabilitas ini cukup menguntungkan bagi Ganjar. Pertama karena di Jawa Timur misalnya pastinya akan menjadi signifikan. Meski sebelum Mahfud bergabung, Ganjar juga relatif lebih kuat dibandingkan dengan yang lain. Dari beberapa survei yang saya punya, termasuk survei Kompas beberapa waktu yang lalu, secara elektoral misalnya Mahfud itu kan kuat di luar Jawa, Mas. Itu bisa dicek ya kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu ya di Litbang Kompas mengeluarkan rilis survei mereka bahwa salah satu kekuatan Mahfud adalah karena elektabilitasnya di luar Jawa naik secara signifikan. Oleh karena itu, ini adalah variabel-variabel penting, variabel-variabel kunci yang kemudian membuat kenapa Mahfud MD relatif menjadi perbincangan, terutama setelah diumumkan sebagai pendamping Ganjar Pranowo maju Pilpres di 2024. Karena bicara Mahfud pasti bicara tentang penegakan hukum, bicara tentang Mahfud, bicara tentang supremasi politik yang harus tinggi di atas segala-galanya, bicara tentang Mahfud, bicara tentang bagaimana penguatan demokrasi di Indonesia. Saya kira di situ ya, kenapa Mahfud itu terkesan dielu-elukan dan dianggap sebagai sosok yang pas berdampingan dengan Ganjar Pranowo karena dianggap sosok yang komplit bisa terutama untuk kebutuhan-kebutuhan politik, kebutuhan isu hukum dan kepentingan politik elektoral. Baik, dari segi konteks pendamping dan juga ataupun bacawa pres ini, Ganjar telah didampingi oleh Mahfud MD dan juga Anies didampingi oleh Muhaimin Iskandar. Nah, yang belum menentukan yakni dari Prabowo Subianto. Bagaimana Anda melihat bahwa seperti tadi ada detik-detik terakhir atau last minute, semua dinamika bisa berubah. Nah, dengan kondisi saat ini, Prabowo Subianto tentu juga akan berkaca dari peta persaingan pendamping. Dan kita juga tidak bisa menafikan bahwa faktor pendamping ini menjadi sangat signifikan bagi perolehan elektoral. Seperti apa Mas Adi melihatnya nanti? Pasca keputusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan eh, apa namanya orang yang pernah atau sedang menjadi kepala daerah untuk bisa maju sebagai capres dan cawapres, cuma Gibran Raka Buming Raka menjadi nama yang sangat difavoritkan
menjadi nama yang hampir bisa dipastikan berdampingan dengan Prabowo Subianto. Itu tidak bisa dibantah. Jadi nama-nama lain seperti Erick Thohir, Erlangga Hartarto, Hovifah, dan seterusnya itu tidak lebih dari sekedar ornamen politik yang sebenarnya tidak terlampau penting. Karena ketika muncul nama Gibran, ya memang pasaran politik di level pendamping Prabowo Subianto itu seakan-akan tidak kompetitif ya, dan lebih condong memprioritaskan Gibran Rakabuming Raka sebagai kandidat ya. Dan sampai hari ini gitu ya, pembicaraan-pembicaraan publik sampai hari ini keyakinan-keyakinan publik bahwa nantinya akan berpasangan dengan Prabowo Subianto adalah Mas Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dibandingkan dengan yang lain. Mas. Ya tentu ini tidak terlepas dari faktor Gibran yang cukup populer dan yang paling penting adalah anak presiden. Nah ini kemudian akan turut mendinamisasi nanti bagaimana dinamika politik ke depan. Karena Gibran umurnya 36, sementara partner dan kompatriotnya itu adalah mereka yang rata-rata sudah di atas 50 tahun ke atas. Menarik lihat jarak disparitas antar umur ini, tapi ya inilah demokrasi kita yang harus kita nikmati dengan indah. Tinggal kita tunggu siapa yang paling mampu meyakinkan rakyat untuk datang ke TPS memilih dirinya, dialah yang kemudian harus kita berikan selamat dan apresiasi. Ya, yang juga menarik bahwa peta elektoral ini selain persaingan di Pulau Jawa dan juga ada faktor Jokowi efek. Nah, Anda menilai seperti apa? Karena pada kemarin dalam konferensi pers, Puan Maharani sempat menyatakan kegundahannya terkait dengan dukungan Pak Jokowi ini mendukung Ganjar atau pilihan lainnya. Dan tentu ini menjadi menarik untuk dicermati. Seperti apa Mas Adi melihatnya? Ya, dua hal berarti. Pertama, memang rasa-rasanya hubungan antara Jokowi dan PDIP relatif agak sulit untuk bisa diselamatkan ya. Pengumuman Mahfud MD maksud saya sebagai pendamping Ganjar itu yang kemudian tidak ada Jokowi, ya mungkin karena di luar negeri entah karena alasan apa. Ini kan semakin menebalkan spekulasi publik bahwa Jokowi sudah mulai tidak dianggap ya. Jokowi sudah mulai kelihatan tidak mungkin diajak bersama lagi dengan PDIP dan mendukung Ganjar Pranowo. Di momen yang cukup spesial, di momen yang cukup penting, tidak melibatkan Jokowi sebagai kader terbaik PDIP, tentu ada persoalan-persoalan yang cukup serius. Oleh karena itu ya pernyataan Puan itu sebenarnya mengkonfirmasi bahwa Jokowi sudah tidak ke Ganjar. Jokowi tidak lagi mau dengan PDIP dan Jokowi lebih memilih bergabung dengan yang lain gitu ya, mendukung figur-figur yang lain. Saya kira di situ Mas pernyataan Puan itu harus diletakkan. Nah yang kedua, seberapa takti ya, seberapa ampuh dukungan politik Jokowi. Kalau kita melihat angka-angka survei, siapapun yang didukung oleh Jokowi, dia mampu meningkat elektabilitasnya di kisaran angka 3-4%. Kalau hari ini itu Ganjar 4%, maksudnya kalau hari ini elektabilitas Ganjar itu 30%, kalau di-endorse oleh Jokowi secara terbuka, bisa naik jadi 34%. Begitupun dengan Prabowo Subianto, kalau diberikan dukungan secara penuh oleh Jokowi, naik 4%. Jadi tuah Jokowi kurang lebih di angka 4% yang saya kira ini kemudian menjadi magnet ya. Nah selanjutnya menurut saya yang tak kalah pentingnya karena belakangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi, sentimen publik kepada MK, sentimen publik kepada Jokowi itu cukup negatif Mas ya. Jokowi di bidang infrastruktur, Jokowi di bidang kinerja memang agak sulit untuk dibantah gitu ya. Karena selama ini dianggap sudah bekerja gitu, memberikan bantuan sosial dan seterusnya. Tapi bicara tentang kualitas demokrasi, kita bicara tentang supremasi hukum, ketika bicara tentang politik dinasti, kira-kira begitu, Jokowi menjadi sasaran. Karena seakan-akan Jokowi itu tidak terlampau peduli pada komitmen dan kualitas demokrasi itu. Saya kira ada cukup tuh Mas Povin. Baik, masih menarik untuk dicermati dan ini juga masih terus kita nantikan siapa juga dari pasangan atau pendamping dari Prabowo